Halo, selamat malam teman-teman pejuang cuan, pejuang online. Di video sebelumnya saya sudah membacakan apa efeknya jika video yang Anda buat di YouTube itu Anda setel atau tersetting sebagai video yang dibuat untuk anak-anak ya. Oke. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa saya bukan YouTuber profesional, saya hanya membacakan saja ya. Saya hanya membacakan saja apa yang saya dapat dari eh, websitenya YouTube karena saya penasaran. Saya juga belajar sama seperti kawan-kawan pemula ya. Oke, sekali lagi di video sebelumnya saya sudah bacakan apa yang akan terjadi jika akun Anda itu audiens di YouTube-nya itu dibuat untuk anak-anak ya, atau Anda tidak men-setting itu tapi YouTube men-setting itu secara otomatis ya. Itu video sebelumnya. Nah, sekarang saya lanjut. Saya akan bacakan eh, menentukan apakah konten Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak ya. Menentukan apakah konten Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak ya. Ini saya dapat dari support.google.com YouTube ya. Oke. Jadi informasi ini sangat valid ya. Nah, dimanapun Anda berada, Anda harus memberitahu YouTube apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Sesuai dengan perjanjian dengan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat, serta untuk membantu Anda mematuhi Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA ya. Nah, dalam kesempatan lain saya akan membacakan juga apa ini COPPA ya, karena sering sekali disebut di sini. Jika tidak menetapkan konten dengan tepat, kemungkinan akan Anda konsekuensinya di YouTube atau konsekuensi hukum berdasarkan COPPA dan peraturan lainnya dari YouTube. Oke. YouTube menyediakan sejumlah panduan tentang apa saja yang dianggap sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak. Ya. Jika Anda tidak yakin apakah video Anda memenuhi standar ini, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum. Wah, ini terlalu jauh ya kawan-kawan ya. Nah, catatan ya, pada November 2019, FTC atau Federasi Amerika itu ya, merilis informasi lebih lanjut untuk membantu kreator YouTube memutuskan apakah kontennya dibuat untuk anak-anak atau tidak ya. Nah, untuk ini Anda dapat mempelajari lebih lanjut di blognya FTC. Tapi saya tidak akan ke sana dulu ya. Jadi ini dibagi menjadi dua, dibuat untuk anak-anak dan tidak dibuat untuk anak-anak. Ya, ini ringkasannya saja. Contoh, hal yang dapat dianggap sebagai dibuat untuk anak-anak. Sekali lagi, hal yang dapat dianggap sebagai dibuat untuk anak-anak ya, meliputi anak-anak adalah penonton utama video. Jadi penonton utama video Anda buat ini adalah anak-anak. Yang kedua, anak-anak bukan penonton utama, tetapi video tersebut tetap ditujukan untuk anak-anak karena menampilkan aktor, karakter, kegiatan, permainan, lagu, cerita, atau materi pokok lainnya yang mencerminkan maksud untuk menargetkan anak-anak. Jadi Anda buat postingan yang kira-kira menurut YouTube targetnya anak-anak, maka akan otomatis tersetting sebagai dibuat untuk anak-anak. Sedangkan yang tidak dibuat untuk anak-anak ya, yang bisa termasuk konten tidak dibuat untuk anak-anak, adalah konten yang berisi tema seksual, oke, kekerasan, ketidaksenonohan atau tema dewasa lainnya tidak cocok untuk penonton berusia muda. Kemudian berikutnya, video dengan pembatasan usia yang tidak sesuai untuk penonton berusia di bawah 18 tahun. Itu bisa dibuat bukan untuk anak-anak ya. Selanjutnya, bagaimana saya tahu jika saya harus menetapkan konten sebagai dibuat untuk anak-anak? Jawabannya adalah jika video Anda menampilkan aktor, karakter, aktivitas, game, lagu, cerita, atau materi pokok lainnya yang mencerminkan maksud untuk menargetkan anak-anak, kemungkinan video itu dibuat untuk anak-anak. Menurut panduan FTC tentang COPPA, video dianggap ditujukan untuk anak-anak jika anak-anak merupakan penonton utama berdasarkan berbagai faktor yang dijelaskan di bawah ini. Yaitu anak-anak bukan penonton utama, tetapi video tersebut tetap ditujukan untuk anak-anak berdasarkan berbagai faktor di
ini ya, COPPA ini. Kemudian ketika memutuskan apakah channel atau video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk materi pokok video, misal konten edukasi untuk anak-anak atau prasekolah. Kemudian apakah anak-anak merupakan target penonton yang Anda inginkan, misal seperti yang ditunjukkan dalam metadata video Anda atau penonton sebenarnya untuk video tersebut ya. Apakah video tersebut melibatkan aktor atau model anak-anak? Nah, ini juga ya. Berikutnya, apakah video tersebut berisi karakter, selebritas, atau mainan yang menarik bagi anak-anak, termasuk karakter animasi atau tokoh kartun? Nah, apakah bahasa dalam video tersebut ditujukan agar dapat dipahami oleh anak-anak? Berikutnya, apakah video berisi aktivitas yang menarik bagi anak-anak seperti bermain peran, lagu, atau game sederhana, atau pendidikan usia dini? Berikutnya, apakah video berisi lagu, cerita, atau puisi untuk anak-anak? Berikutnya, informasi lainnya apapun yang dapat membantu Anda menentukan penonton video, seperti bukti empiris tentang penonton video Anda. Berikutnya, apakah konten diiklankan kepada anak-anak atau tidak? Ada catatan di sini ya yang dibuat oleh YouTube ya. Hanya karena konten Anda mungkin berisi beberapa faktor ini, tidak otomatis berarti konten tersebut dibuat untuk anak-anak. Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati siapa yang ingin Anda jangkau dengan video Anda saat menilai konten dan berbagai faktor tadi. YouTube Analyst atau YTA tidak dirancang untuk membantu menentukan apakah konten Anda ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Sebaiknya Anda menggunakan faktor yang dijelaskan oleh FTC untuk menentukan siapa penonton Anda. Jadi kita harus baca FTC ini sepertinya ya, standar di Amerika. Nah, video yang Anda tetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak lebih mungkin direkomendasikan bersama video anak-anak lainnya. Jadi dapat rekomendasi dari YouTube ya. Oke. Nah, di sini ada catatan penting. Sebagai kreator, Anda adalah orang yang paling memahami video dan penonton Anda. Selain itu, Anda memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi COPPA dan atau peraturan lainnya yang berlaku dan mengelompokkan konten Anda secara akurat. Jangan mengandalkan sistem YouTube untuk menetapkan penonton Anda, karena sistem YouTube dapat tidak mengidentifikasi konten yang dianggap sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak oleh FTC atau otoritas lainnya. Jika Anda tidak mengategorikan konten Anda dengan benar, kemungkinan ada konsekuensi di YouTube. Wah, jadi kita kategori video kita itu juga harus benar sesuai dengan video. Serta konsekuensi hukum berdasarkan Children Online Privacy Protection atau ACT atau hukum setempat lainnya yang berlaku. Nah, berikutnya adalah ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya tahu jika saya harus menetapkan konten sebagai tidak dibuat untuk anak-anak? Bagaimana Anda bisa tahu ya? Ini sudah dijawab ya, tapi saya akan ulangi lagi membaca. Pertimbangkan target penonton video Anda dengan cermat saat Anda menilai konten. Misalnya, video bukan berarti dibuat untuk anak-anak hanya karena video tersebut aman dan sesuai untuk ditonton siapa saja alias cocok untuk keluarga. Itu bukan berarti video dibuat untuk anak-anak. Kemudian, video tersebut berisi aktivitas yang umum terkait dengan anak-anak. Nah, ini termasuk video yang dibuat untuk anak-anak ya. Anak-anak dapat tidak sengaja menontonnya. Kalau kayak gitu, berarti videonya dibuat untuk anak-anak. Kalau ada anak-anak yang tidak sengaja menonton. Kemudian konten itu ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu jika saya harus menetapkan konten sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi Anda bisa tahu kalau video Anda itu berisi aktivitas yang umumnya terkait dengan anak-anak. Oke. Sedangkan konten untuk penonton umum. Konten untuk penonton umum adalah konten yang dapat menarik bagi semua orang, tetapi tidak ditujukan secara khusus untuk anak-anak, atau konten yang ditujukan untuk remaja atau penonton yang lebih dewasa. Oke. Konten untuk penonton umum harus ditetapkan sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Berikut contoh jenis video yang dapat dianggap sebagai konten untuk penonton umum ya. Video DIY yang mengajari penggemar DIY cara membuat ulang boneka atau membuat figurin dari tanah liat ya. Oke, itu video DIY.
Kemudian vlog keluarga yang menceritakan kunjungan ke taman bermain kepada para orang tua lain. Video yang menampilkan petunjuk terperinci seputar pembuatan MOD atau avatar. Kemudian konten animasi yang menarik bagi semua orang, dan video tentang game yang menampilkan humor orang dewasa itu masuk ke dalam umum ya. Kemudian apa perbedaan antara penonton umum dan penonton campuran? Ini jawaban dari YouTube ya. Sementara itu, konten untuk penonton campuran dianggap sebagai jenis konten yang dibuat untuk anak-anak. Ini adalah konten yang menargetkan anak-anak sebagai salah satu penontonnya, meskipun bukan penonton terbesar atau utama. Selain itu, konten ini memenuhi syarat sebagai ditujukan untuk anak-anak berdasarkan berbagai faktor yang dijelaskan tadi. Ada catatan penting di sini ya. Konten yang berisi tema seksual, kekerasan, ketidaksenonohan, atau tema dewasa lainnya yang tidak cocok untuk penonton berusia muda kemungkinan tidak dibuat untuk anak-anak. Ya, YouTube nggak akan men-settingnya. Nah, ini yang penting ini ya. Berapa usia anak yang dimaksud ya? Jadi usia berapa yang termasuk dengan kategori anak-anak? Di Amerika Serikat, anak-anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia kurang dari 13 tahun. Ya, ini acuannya adalah Amerika Serikat karena YouTube kan dari negara sana. Ya. Oke, jadi yang didefinisikan sebagai anak-anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 13 tahun. Namun, ketentuan usia anak-anak mungkin berbeda di negara lain. Jadi, pertimbangkan kewajiban tambahan apapun yang mungkin Anda miliki berdasarkan hukum yang berlaku saat Anda mengevaluasi apakah konten dibuat untuk anak-anak atau tidak. Dan konsultasikan dengan penasihat hukum jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Oke. Nah, itu saya bacakan lanjutan dari video sebelumnya. Video kali ini sekali lagi saya sebutkan adalah bagaimana menentukan apakah konten Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jadi, jika video Anda ada unsur anak-anaknya, kemungkinan besar YouTube akan men-settingnya sebagai dibuat untuk anak-anak. Itu aja ya. Jadi, YouTube juga punya cerdas juga ya, mesinnya juga cerdas. Ya. Jadi, Anda sebaiknya bikin video yang apa adanya, tidak menipu YouTube. Karena pada akhirnya akan ketahuan juga. Oke, demikian dari saya. Semoga info ini bermanfaat. Salam cuan.